Kak Husnul, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar yang ditujukan kepada 3 narasumber. Jadi mohon untuk menuliskan kalau ada yang ingin bertanya atau berkomentar kepada 3 narasumber. Begitu juga yang di YouTube ya, bisa menuliskan komentar atau bertanya dengan menuliskan di kolom chatnya. Selanjutnya kami persilakan Mbak Husnul untuk mempresentasikan materinya ya. Silakan Mbak Husnul. Baik, terima kasih. Apakah terdengar dengan baik suara saya, Mas Agus? Soalnya di sini hujan. Terdengar Mbak Husnul. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat guru saya, Prof. Oman Fatur Rahman, Pak Didi Pandermek, kemudian Ketua Manasa Kang Mumu, kemudian yang spesial untuk sore hari ini karena ada 2 pemilik manuskrip yang ikut bergabung dalam Zoom ini. Manuskrip koleksi manuskrip Cina, yaitu Pak Arwan Cahyadi dengan Ibu Golan In, yang hadir pada sore ini, ikut dalam webinar ini. Kemudian para peserta webinar yang saya hormati. Izinkan saya akan membahas pada sesi ini tentang manuskrip Cina yang telah didigitalisasi oleh DRINSI, dan ini adalah menjadi program DRINSI tahun 2019 dengan tahun 2021. Kenapa saya memilih sebenarnya kata Cina bukan Tionghoa? Karena saya selalu mendapatkan bahwa ini adalah kampung pecinaan, tidak pernah kampung pentionghoaan. Jadi kata Cina sebenarnya itu adalah kata dasar. Dan ada beberapa resim yang dilalui sehingga berubah menjadi Tionghoa untuk sekarang ini. Sebelum membahas tentang manuskrip Cina, kita melihat dulu sebenarnya perjalanan orang-orang Cina yang telah bermukim di Sulawesi Selatan. Kalau kita misalnya petakan, ada 2 peranakan Cina yang ada di Sulawesi Selatan yang disebut dengan Toto, atau disebut dengan Cina asli, Cina Tulen, kemudian ada peranakan. Kalau peranakan itu sudah memiliki darah campuran dan menikah dengan misalnya perempuan ataupun lelaki lokal. Kemudian Mbak, kalau kita melihat, Mbak, ya, jadi full screen ya. Sudah? Di yang paling bawah, yang paling bawah itu loh Mbak. Ya. Sudah ya? Belum. Oke. Diklik yang bawahnya Mbak. Ini loh. Sudah. Enggak masuk ya? Enggak. Belum. Oh. Sudah? Yang bawah ini loh Mbak, gambar full screen di bawah. Oke, lanjut saja dulu Mbak. Enggak apa-apa. Oke. Kemudian sudah. Oke. Kemudian untuk peranakan Cina sendiri yang banyak bermukim di Makassar, ada Hokian sebagai pedagang, kemudian ada Kuantong sebagai yang berprofesi sebagai pertukangan, dan ada Hupe. Dan kalau kita melihat ini Hupe ini tukang gigi, dan ini sebenarnya berasosiasi kemudian saling bercampur juga dengan orang-orang Makassar maupun Bugis dan Arab yang ada di lingkungan terutama di Jalan Sulawesi. Sampai sekarang perkampungan Cina ini tetap lestari di Jalan Sulawesi di Makassar. Kalau kita melihat perkampungan-perkampungan yang ada di Makassar, kita juga dapat melihat keanekaragaman bukan hanya manuskrip, tetapi bangunan yang ada, peninggalan-peninggalan orang Chinese, kemudian peninggalan-peninggalan itu sebenarnya sudah lama ya terbentuk. Itu mulai tahun 1500 dengan kehadiran mereka yang awalnya kalau melihat sumber itu sebagai pedagang penyu. Jadi sekitar tahun 1500 mereka datang, kemudian pada saat itu juga di dalam catatan Belanda tidak disebutkan bahwa terdapat pedagang-pedagang Cina yang masuk di Sulawesi Selatan karena orang Belanda melihat bahwa ini bukan ancaman politik dan ekonomi pada masa itu. Tetapi pada tahun 1650 sampai 1660, kulit penyu ini adalah barang yang cukup mewah kemudian berharga di Cina, Eropa maupun India. Kemudian dengan melihat peluang itu, Belanda sudah melihat bahwa
perdagangan ini, perdagangan kulit penyu di Sulawesi Selatan, kemudian di Kalimantan maupun Sunda Kecil dan Sumatera, ini adalah salah satu barang yang cukup berharga dan ini sudah masuk di dalam laporan yang dikabarkan itu pada tahun 1657. Kemudian yang menarik juga tentang habitus orang-orang Cina yang sudah terusik sejak tahun 1959 dengan PP nomor 10, sehingga sebenarnya banyak pedagang-pedagang Cina baik di tingkat pusat maupun sampai di kecamatan itu sudah ada aturan tidak diperbolehkan. Dan kemudian ada aturan lagi tentang instruksi Presiden pada tahun 1667 pada masa rezim Orba. Kemudian pada tahun 1665 ini kemudian terancam lagi mereka dengan isu komunis. Dan ada yang harus memilih kewarganegaraan, harus pulang ke RRC. Kemudian ada juga yang masih ingin tinggal di Indonesia dan situasi pekik ini yang dialami oleh orang-orang Cina dan harus mengurus kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia yang harus membayar pada zaman itu uang 2 juta itu cukup sangat berharga dan sangat banyak jumlahnya jika uang 2 juta itu sampai puluhan juta untuk biaya untuk menjadi warga negara Indonesia. Kemudian ini juga kita bisa melihat pada peristiwa tahun 98 dengan memuncaknya kerusuhan. Kemudian pada zaman era Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2000 yang mencabut tentang instruksi Presiden nomor 14 tahun 67 tentang agama dan kepercayaan dan adat istiadat Cina yang dikeluarkan pada zaman Orde Baru. Disinilah orang-orang Cina mulai bernafas lega dan seiring terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 nomor 40 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Kenapa ini penting? Karena ini adalah catatan untuk orang-orang Cina menyebut dirinya sebagai Tionghoa karena ini adalah secara historis mereka pernah bungkam di Indonesia. Terutama naskah-naskahnya mereka sebenarnya cukup banyak memiliki naskah atau manuskrip yang tersimpan dan catatan-catatan penting bagi mereka, tetapi itu disembunyikan dan dikuburkan dalam-dalam dan tidak sembarang untuk diakses oleh orang karena peristiwa kelam yang pernah terjadi pada beberapa rezim yang telah dilalui di Indonesia. Kalau kita membuka manuskrip Cina, ada salah seorang penulis peranakan Cina yang bernama Leng Kim-yong. Ini adalah kakek Gong Lan In yang ada di Sum ini. Mereka akrab menyebutnya dengan Angkosura. Angkosura itu adalah sura, maksudnya sura itu sura semacam lontara karena beliau adalah penulis lontara tetapi menggunakan bahasa Makassar dan menggunakan aksara lontara dan Hansi untuk menulis sastra Cina yang dikonsumsi untuk peranakan Cina memperkenalkan adat istiadat mereka, kemudian dewa-dewi yang ada di Cina. Kemudian cerita-cerita Cina itu dituliskan dalam bahasa Makassar dan bahasa Makassar ini bahasa Makassar cukup halus. Ini cukup produktif beliau pada tahun 1928 sampai 1936. Beliau bisa menulis dalam satu jilid itu sekitar 1 sampai 3 hari per jilid dalam satu manuskrip, dalam satu bundel. Dan tujuannya ini memperkenalkan kepada peranakan Cina, kemudian juga dipersewakan kepada peranakan lain. Kemudian dalam beberapa waktu lalu, pada tahun 2021, terungkap bahwa Leng Kim-yong itu menulis sekitar 1.000 lebih manuskrip. Ini nanti diakumulasi semua. Ini adalah data salah satu manuskrip koleksi Pak Arwan Cahyadi yang didapatkan bahwa Leng Kim-yong itu menulis dalam misalnya ini Super Song. Ini Super Song yang satu ini
Ini bacanya ini korasa, artinya kuras. Kuras ini berupa jilid. Jadi menulis 1.100 jilid. Ada dalam semua judul ini, ada pada misalnya jilid 1010 jilid ini menulis tentang Sifusong, kemudian ada tentang Sako, ada Dewi Kuang In, ada 7 jilid, dan ini semua ketika diakumulasi dari hasil tulisan Lim King-yung dapat didapatkan 1.823 manuskrip yang telah ditulis, dan ini kita bisa lihat dalam beberapa jilid. Kemudian siapa saja pemilik naskah Cina yang ada di Makassar? Dalam misi Drimsi yang dilakukan di Sulawesi Selatan, ada 2 pemilik manuskrip yang sempat disasar dalam program ini. Yang pertama yaitu pemiliknya adalah Golan In, ini adalah cicit Lim King-yung, cicit dari turunan Lim King-yung. Kemudian ada Pak Arwan Cahyadi. Pak Arwan Cahyadi merupakan juga salah satu ketua perkumpulan peranakan Tionghoa di Sulawesi Selatan. Beliau juga mengoleksi ada beberapa naskahnya, sekitar 40-an naskah. Nanti kita bisa lihat secara bersama-sama. Ini adalah naskah koleksi Golan In. Totalnya sekarang 1.100, sekitar 1.100 manuskrip, karena ada beberapa manuskrip yang telah hilang. Nanti kita bisa lihat kenapa bisa hilang dan di mana keberadaannya. Ini ada 1.100 manuskrip, dan ini lemari adalah lemari sumbangan dari Drimsi untuk perawatan manuskrip koleksi Golan In. Jadi sebelum manuskrip ini diakses, kami dengan keluarga Golan In ikut dalam Cimbeng, salah satu ziarah atau ritual yang dilakukan oleh orang-orang Chinese, dan perayaan itu kami ikut untuk meminta izin atau meminta berkah kepada Angkosura agar kami bisa mengakses naskahnya yang sudah bungkam atau sudah ditutup rapat sekitar 20 tahun yang lalu dan tidak pernah disentuh sama sekali dan tidak diakses oleh orang-orang luar. Kemudian pada tahun 2019 dan 2021, setelah kami melakukan dialog, kemudian melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap keluarga Golan In, bahwa habitus manuskrip yang ada, kami tidak akan mengambilnya, kami hanya mendigitalnya, kemudian ini akan di-online-kan dan bisa diakses oleh orang agar ini bermanfaat dan bisa menjadi amal atau pahala bagi Angkosura. Kemudian pada tahun 2019, Ibu Golan In mengizinkan kami untuk mendigital naskahnya sebanyak 17 manuskrip, dan pada saat itu adalah baru pertama lemari itu kami buka, dan sekitar naskah yang rusak itu ada 15 naskah yang rusak seperti ini gambarnya. Naskah-naskah ini sudah dimakan rayap. Dan kalau kelihatan sampulnya masih bagus, kemudian sudah karena Ibu Golan In merawatnya, memberikan merica, kemudian dibungkus dengan plastik, tetapi tetap rayap masuk dan menghabiskan isi-isi naskah ini. Jadi pada tahun 2019 ini, naskah Ibu Golan In kita bisa akses melalui kode DS 0045 001 sampai DS 0045 0017. Ini adalah misi pertama yang dilakukan oleh Drimsi di Sulawesi Selatan. Untuk misi keduanya, kami lakukan lagi misi kedua, dan pada tahun 2021 ini kami berhasil mendigital naskah milik Golan In sebanyak 80 manuskrip yang didigitalkan, dan karena waktu 2019 itu adalah masa corona, kami tidak pernah bertemu lagi dan lemari itu tertutup, lembab, tidak pernah dibuka lagi. Dan alangkah kagetnya pada tahun 2021 setelah misi Drimsi yang akan dijalankan, kami buka, itu rayap sudah berkerumun di mana-mana dan rayap memakan 25 naskah. Jadi ada naskah yang hilang lagi di sini. Jadi total naskah yang sudah punah dimakan rayap ini adalah 40 naskah.
naskah yang lain yang tidak tahu jejaknya di mana. Ini yang untuk 2021, nanti mungkin Dreamsy belum men-online-kan karena masih proses. Ini nantinya akan bisa diakses dengan kode DS 0045 0018 sampai DS 0045 00101. Dari data yang didapatkan tadi, data yang ditulis oleh Lim King Yung sebanyak 1.823 naskah, kemudian yang tersimpan sekarang adalah 1.100 naskah, jadi ada sekitar 723 naskah karya Lim King Yung yang sudah tidak kita tahu lagi keberadaannya di mana dan kehilangan jejak, entah di mana, dan yang lainnya sudah dimakan rayap dan tidak bisa lagi dikembalikan seperti semula. Jadi naskah-naskah yang 40 jilid ini kami buang karena tidak bisa diselamatkan sama sekali. Kemudian untuk isi manuskrip koleksi Gonlan In, ini ada tentang Dewi Kuan Yin, kemudian ada karya sastra masyarakat Cina yang berisi tentang cerita 1000 bunga di pavilion, kemudian ada Tiongkong Yin dalam pengembaraan, kemudian pembalasan dendam, kelaparan, menolak membayar pajak kepada pejabat, dan perjumpaan Tiongkong Yin dengan seorang perempuan yang baik hati bernama Hong Sebo. Dan ini banyak sekali cerita-cerita tentang karya sastra Cina yang termuat di dalam karya sastra yang ditulis oleh Lim King Yung. Kemudian naskah yang kedua adalah manuskrip koleksi Pak Arwan Cahyadi. Pak Arwan Cahyadi adalah salah satu pemilik Museum Rumah Kebaya di Makassar. Ini adalah museum pribadi Pak Arwan Cahyadi, dan salah satu koleksinya adalah manuskrip. Manuskrip ini merupakan salah satu warisan dari keluarga Pak Arwan Cahyadi yang dulunya adalah milik kakaknya, yaitu John Cahyadi. Kemudian Pak John Cahyadi menyerahkan kepada adiknya yang bernama Arwan Cahyadi untuk merawat ini karena sekitar 10 tahun lebih itu tinggal di peti saja, dan Pak John hanya menyelamatkan naskah dan tidak tahu ini buat apa. Jadi hanya menyelamatkan saja karena ini warisan dari kakeknya, kemudian diwariskan lagi kepada mendiang tantenya, dan pada saat itu ditemukan hanya di kotak kardus, dan Pak John Cahyadi mengambilnya membawa ke Jakarta. Setelah beberapa puluh tahun di Jakarta, membawanya ke Makassar, memberikan kepada adiknya yang bernama Pak Arwan Cahyadi, dan kebetulan Pak Arwan Cahyadi itu memposting di Facebook, menjemur naskahnya di bawah sinar matahari terang. Jadi saya lihat Pak Arwan mempunyai koleksi naskah, dan sepertinya ini belum pernah tersentuh sama sekali, baik oleh lembaga yang terkait dengan pernaskahan maupun secara individu. Saya coba mengkontak Pak Arwan Cahyadi, dan alhamdulillah pada saat itu Pak Arwan Cahyadi sangat care dan berkenan untuk naskahnya didigitalkan oleh Dreamsy. Kemudian ini tempat penyimpanan naskah Pak Arwan Cahyadi di dalam peti, tetapi yang didigital oleh naskah itu kami belum bisa baca apa isi yang terkandung di dalam naskah tersebut. Adapun isi naskah koleksi Pak Arwan Cahyadi yang kami temukan, yang pertama yaitu penulisannya, karena naskah ini juga cukup tua karena ditulis sekitar tahun 1830-an. Kemudian ada berisi tentang sampuk, ini sekitar beberapa jilid. Kemudian ada yang menceritakan tentang Sio, atau naskah ini mengisahkan saat berangkatnya ke selatan kota, kemudian terlihat Song Hu yang telah menerima titah kaisar untuk diteruskan kepada pemerintah. Kemudian ada yang mengisahkan tentang peristiwa awal mula kedatangan Tautalua, atau ini sebagai julukan ya, kalau orang Makassar menyebutnya Tautalua itu 3 orang yang bertamu ke kebun bunga. Mereka bersaudara, merupakan orang baik. Juga mengisahkan tentang dibunuhnya Pak Gora yang disebut dengan Pak Gora atau perampok yang bersurban kuning oleh orang baik. Dan naskah-naskah ini sebenarnya dalam misi ini kami mendapat kendala karena pertama naskah ini
ada beberapa keunikan aksara yang tidak pernah didapatkan dalam naskah Bugis maupun Makassar. Jadi mempunyai penanda vokal, ya, misalnya I dengan E itu pada satu konsonan yang bersamaan. Tetapi ini tidak dibaca dua huruf, tetapi dibaca dalam satu huruf saja. Misalnya kalau Cina menyebutnya dengan ing, jadi ditulis saja dengan I dalam satu konsonan dan dua vokal. Dan ini tidak dijumpai dalam naskah-naskah Bugis maupun naskah-naskah Cina dan naskah-naskah Makassar. Kemudian keunikan dari naskah Cina ini, di dalam naskah Cina ini di sampulnya juga menyebutkan jusu, sedangkan jusu itu kan jus. Jus itu yang akrab dengan istilah Islam. Jadi jus, misalnya jus 1, jus 2, jus 30. Kalau di dalam istilah lokalnya disebut dengan kurasa. Tetapi kita melihat juga di dalam naskah-naskah Cina ini menyebutnya dengan jus. Dan beberapa adaptasi peristilahan lokal, terutama Makassar, itu terdapat di dalam naskah Cina yang dijumpai dalam koleksi Pak Arwan Cahyadi maupun Golan Im. Dalam naskah ini juga terdapat aksara Hansi yang dituliskan di dalam naskah. Aksara Hansi ini ketika kami lihat beberapa naskah dan kemudian pelajari, ternyata Lim King Yung dan penulis, ada salah satu penulis Peranakan Tionghoa, dan ini belum tahu siapa, ini masih menjadi tanda tanya karena tidak ada kolofon dan menyebutkan namanya. Namun di dalam penulisan aksara Hansi ini cenderung tidak mendapatkan lagi diksi yang hampir ditemukan di dalam diksi Makassarnya. Makanya lebih menggunakan aksara Hansi untuk menuliskan misalnya seorang tokoh, kemudian nama tempat, dan ada beberapa lagi yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Makassar. Ini ditulis dalam aksara Hansi. Jadi di dalam manuskrip ini bercampur antara aksara Lontara dengan aksara Hansi. Adapun keunikan naskah ini, dan ini menjadi peluang kajian atau penelitian bagi kita semua. Yang pertama, pembuatan katalog. Karena katalog naskah-naskah Cina terutama belum pernah saya dapatkan di Makassar, ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain, tapi ini belum saya dapatkan sama sekali tentang katalog naskah Cina. Ini adalah menjadi peluang kajian maupun penelitian atau pengembangan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, sejarah, dan bisa juga berkaitan dengan biografi tokoh, terutama biografi tokoh penulis orang-orang Cina yang ada di Makassar, yang menulis misalnya naskah-naskah, terutama naskah-naskah karya Lim King Yung. Yang kedua, media penulisan. Media penulisan naskah-naskah Cina ini agak berbeda dengan media penulisan naskah-naskah yang ada di Bugis Makassar. Kalau di Bugis Makassar misalnya memakai kertas, dan kertasnya itu jelas misalnya kertas HVS, kemudian kertas Eropa, tetapi kalau kertas media tulis yang digunakan dalam manuskrip Cina ini itu kayak dalam 2 halaman itu menggunakan timbal balik kertas yang dilem antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya terkadang waktu emisi itu ketika lepas, kadang-kadang ada beberapa asisten akademik, expert, misalnya menghitungnya itu sebagai halaman 2 dan kosong, padahal itu adalah satu halaman yang lemnya sudah terlepas. Ini adalah media penulisan yang sangat unik juga dalam naskah Cina, dan yang dijadikan media penulisan adalah entah apakah ini produk dari mana, yang jelas di belakangnya itu banyak tulisan-tulisan aksara Hansi seperti koran atau apa, dan di baliknya itu adalah kertas polos, dan kertas polos itulah yang digunakan untuk menulis menulis karya-karya sastra Cina. Kemudian tintanya juga bisa menjadi salah satu kajian menarik di dalam naskah Cina ini. Kemudian aksara sebagaimana tadi saya katakan, misalnya ini aksara Ca. Kalau misalnya ini di bawah Ci,
kemudian ketika di atas ce. Tapi di dalam beberapa naskah, misalnya naskah Bugis maupun Makassar ini dibaca cice. Tetapi di dalam naskah Cina ini tidak dibaca cice, tapi dibaca ceng. Ini salah satu keunikan juga di dalam manuskrip Cina yang kami dapatkan. Kemudian bahasanya juga, karena bahasanya bahasa Makassar yang kromo, ada beberapa yang bahasa-bahasa yang digunakan dalam karya sastra Lim Kim Yung ini sudah tidak didapatkan dalam bahasa Makassar untuk sekarang ini. Kemudian bisa juga dilakukan kajian atau penelitian tentang sastra. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Kurusumange, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih juga telah bergabung pada Zoom ini, dan mohon mungkin ada saran, kemudian ada tambahan informasi dari kedua pemilik naskah dengan para peserta webinar yang saya hormati pada sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Agus. Terima kasih Mbak Husnul sudah ini berbagi cerita ya soal naskah-naskah Cina atau Tionghoa di Makassar. Ini menarik sekali. Jadi memang jarang sekali ya khasanah naskah-naskah yang diproduksi oleh masyarakat Tionghoa yang di Indonesia ini atau peranakan Tionghoa yang diungkap gitu ya. Dan ini satu diskusi yang menarik ya dari yang disampaikan Mbak Husnul ini. Jadi tadi Mbak Husnul menyampaikan setidaknya ada 3 peluang atau 5 lah ya yang bisa ditindaklanjuti dari ketersediaan naskah-naskah digital yang diproduksi oleh masyarakat Tionghoa di Makassar, yaitu soal katalog ya. Jadi memang belum disusun katalog ke naskah-naskah peninggalan masyarakat Tionghoa ini. Kemudian dari sisi biografi penulis, penyalin juga membuka peluang untuk dikaji ya berdasarkan naskah yang ada. Kemudian dari sisi media ya, kodikologi juga berpeluang untuk dikaji lebih jauh. Terima kasih Mbak Husnul, presentasi yang luar biasa, bagus sekali.